Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani milenial. Pada kesempatan ini saya Mahmudin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar budidaya tanaman secara hidroponik. Hidroponik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang berarti daya atau kerja. Hidroponik ini merupakan metode budidaya tanpa menggunakan tanah atau soil culture. Hidroponik ini memanfaatkan air bernutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk ke alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman secara hidroponik. Yang pertama, pada video ini saya mengajak teman-teman untuk melakukan penanaman selada dan juga pakcoy. Tentu kita membutuhkan benih selada dan juga benih pakcoy, teman-teman. Kemudian kita membutuhkan nutrisi AB mix yang gunanya sebagai larutan bernutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan budidaya tanaman hidroponik nantinya. Air yang gunanya mulai dari penyemaian hingga ke panen itu sangat dibutuhkan. Kemudian kita membutuhkan gelas ukur atau takaran untuk membuat nutrisi AB mix nantinya. Kemudian ada lidi atau tusuk sate untuk memudahkan kita melakukan pembenihan atau melakukan penanaman benih itu di media rock wool nantinya. Kemudian ada wadah di mana untuk tempat penyemaian. Kemudian ada botol sebagai tempat nutrisi AB mix. Kemudian ada TDS meter untuk pengecekan ppm. Kemudian ada cutter untuk memotong rock wool. Kemudian ada sutikan untuk takaran berapa mili nutrisi yang ingin kita gunakan nantinya. Kemudian ada rock wool sebagai media tanam hidroponik nantinya. Jadi kita memanfaatkan rock wool ya teman-teman untuk media tanamnya. Dan tentunya kita membutuhkan instalasi. Nah, di sini kita menggunakan sistem DFT. Nanti kita ajak teman-teman ke greenhouse untuk budidaya tanaman secara hidroponik. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah pertama. Karena teman-teman sudah kenal nih alat dan bahannya. Langkah pertama yaitu penyemaian. Nah, untuk proses penyemaian, terlebih dahulu kita potong rock wool sebagai media tanam budidaya tanaman secara hidroponik nantinya. Rock wool kita potong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Biasanya berbentuk cup atau blok kecil yang gunanya untuk menampung benih atau bibit tanaman. Rock wool bisa kita potong dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm. Nah, teman-teman, sebaiknya dalam pemotongan ini antar blok rock wool jangan sampai terputus untuk memudahkan proses penyemaian. Nah, teman-teman, setelah rock wool ini kita potong sesuai dengan banyaknya penyemaian yang kita inginkan, letakkanlah rock wool ini pada wadah semai atau nampan semai. Nah, selanjutnya teman-teman, media tanam rock wool yang sudah kita siapkan ini, kita lubangi di titik tengah sedalam 0,8 cm, atau teman-teman bisa mengubangi rock woolnya jangan terlalu dalam, dan lubangilah semua rock wool yang sudah kita siapkan seperti video ini. Setelah itu teman-teman, kita siapkan benih untuk proses penyemaian. Kita menggunakan dua benih, yaitu selada dan juga pakcoy. Nah, benih tersebut kita masukkan ke dalam lubang pada rock wool yang sudah kita siapkan sebelumnya. Teman-teman bisa menggunakan lidi sebagai alat pemudah pada proses ini. Lakukanlah proses ini sampai dengan selesai. Setelah itu, teman-teman bisa membasahi rock wool yang sudah diisi dengan biji tanaman dan basahilah rock wool secukupnya. Nah, selanjutnya teman-teman, biji yang sudah kita semai, kita simpan di tempat yang teduh dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan nutrisi. Nutrisi yang kita gunakan yaitu nutrisi AB mix yang mempunyai keunggulan yaitu mengandung unsur hara makro dan mikro esensial, mudah diserap tanaman dan 100% larut dalam air. Di dalam kemasan ini sudah tersedia stok nutrisi A dan stok nutrisi B dengan berat masing-masing 250 gram yang nantinya akan dilarutkan ke dalam air masing-masing 500 ml air. Nah, ini merupakan stok nutrisi A dan ini merupakan stok nutrisi B. Selanjutnya, kita masukkan masing-masing stok nutrisi ke dalam wadah. Di sini kita menggunakan botol plastik ukuran 600 ml. Setelah stok nutrisi A dan B kita masukkan ke masing-masing botol, selanjutnya kita isi masing-masing botol dengan 500 ml air. Nah, nutrisi ini merupakan nutrisi pekat stok A dan juga nutrisi pekat stok B. Nah, nutrisi yang sudah dilarutkan dengan air diaduk hingga rata. Selanjutnya,
Untuk membuat nutrisi pekat A dan B ini menjadi nutrisi siap pakai dalam budidaya tanaman secara hidroponik, begini caranya teman-teman. Perhitungannya, kita ambil 5 ml nutrisi A ditambah dengan 5 ml nutrisi B dan kita larutkan ke dalam air 1 liter. Nah, jadi untuk 500 ml nutrisi pekat A ini ditambah dengan 500 ml nutrisi pekat B bisa digunakan untuk 100 liter larutan siap pakai dalam budidaya tanaman secara hidroponik. Nah, demikian seterusnya, setiap liter yang diperlukan dikalikan dengan 5. Oke teman-teman, begitulah cara dalam pembuatan larutan nutrisi AB mix. Oke, selanjutnya proses pindah tanam. Nah, penyemaian dilakukan lebih kurang 6 hingga 7 hari setelah tanam. Kemudian tanaman ini bisa kita pindah tanam ke dalam sistem hidroponik, yang dimana dalam video ini kita menggunakan dua sistem, yaitu sistem DFT dan sistem sumbu atau wick system. Oke, pertama kita menggunakan sistem DFT. Jadi tanaman yang sudah tumbuh kita masukkan ke dalam netpot yang sudah disediakan, dimana netpot ini kita pasangkan dengan kain flanel yang gunanya untuk menyerap air nutrisi, dan netpot yang sudah berisi tanaman kita masukkan ke dalam lubang pada instalasi DFT ini. Setelah kita melakukan pindah tanam, tentunya kita senantiasa melakukan pengecekan nutrisi. Pengecekan bisa dilakukan dengan bantuan alat TDS meter untuk pengecekan nilai ppm dari tanaman yang kita tanam. Misalnya, tanaman pakcoy memiliki nilai ppm 1050 hingga 1400 ppm. Nah, apabila nilai ppm-nya kurang, maka kita harus menambahkan nutrisi AB mix siap pakai. Tetapi, apabila nilai ppm-nya berlebih, maka kita harus menambahkan air. Setelah itu teman-teman, kita tinggal melakukan perawatan dan pemeliharaan sampai masa panen. Oke, selanjutnya adalah menggunakan sistem sumbu atau wick system. Pertama kita harus menyiapkan botol sebagai wadah tanam dan kain flanel sebagai sumbu. Kita potong botol plastik menjadi dua bagian, lalu kita masukkan kain flanel ke bagian tutup botol, lalu kita masukkan nutrisi siap pakai ke dalam botol secukupnya. Dan kita masukkan botol bagian atas dengan cara kita balikkan seperti video ini, lalu kita letakkan tanaman yang sudah tumbuh di media tanam rock wool ke dalam botol. Nah, begitulah cara budidaya tanaman secara hidroponik menggunakan sistem sumbu. Gampang kan teman-teman? Oke, selanjutnya kita tinggal menunggu panen dan jangan lupa dilakukan perawatan dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu panen dan pasca panen. Nah, tanaman yang sudah siap panen, misalnya masa tanam pakcoy agar bisa dipanen adalah 35 hingga 45 hari. Namun ada juga yang sudah memanen pakcoy pada waktu masih berumur 20 hingga 25 hari atau disebut baby pakcoy. Nah, pemanenan ini dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan tanaman dari netpot dan dibersihkan bagian bawah tanaman. Lalu setelah dipanen, tanaman bisa dikemas dengan plastik dan dikasih label untuk dilakukan penjualan. Oke semuanya, terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran budidaya tanaman secara hidroponik. Semoga ilmunya bermanfaat dan sukses selalu untuk petani muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.